Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra ya. Seperti biasa di acara yang luar biasa di Sidilan, Sibakul, Njajah Deso, Milankori. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Dan hari ini luar biasa banget Awan barengan sama orang-orang yang luar biasa. Tema kita adalah inkubasi bisnis sebagai solusi pengembangan wirausaha berkelanjutan. Jadi di Dinas Koperasi ini ada program inkubasi bisnis nih. Nah, seperti apa programnya, bagaimana? Nanti kita bakal tanya-tanya nih. Di hari ini Awan udah barengan sama Mas Faiz, subkoordinator dari Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT nih, Mas. Apa kabar Mas Faiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini pokoknya yang melayani kamu nih Kanca Muda, beliau ini pakarnya nih. Kemudian ada dari Ibisma UII ada Mbak Rininta Hanung. Halo Mbak Rininta. Panggilannya Mbak Rininta ya? Iya, Rininta. Oke. Dan ada juga dari salah satu UMKM juga nih, binaan dari Dinas Koperasi, ada Pancal Bike Craft dengan Mbak Sri Ratnasari. Halo Mbak Ratna. Halo Mas Awan. Hai, Assalamualaikum. terima kasih ya Mbak ya Iya. sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan tema kali ini adalah inkubasi sebagai pengembangan wirausaha. Dan di Dinas Koperasi sendiri ada program inkubasi ya Mas ya. Ini adalah program apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih Kanca Muda. Jadi inkubasi ini adalah sebuah program untuk mengembangkan para pelaku usaha baru supaya lebih berkembang lagi, tidak terus justru mengalami penurunan. Karena yang namanya orang baru memulai, baru memulai itu pasti butuh pendampingan, butuh effort yang lebih. Jadi kita hadir di situ untuk mendampingi. Karena program ini tidak hanya sekali, dua kali gitu, tapi ini ada tahapannya. Oke. Jadi nggak cuma sebentar, tapi dalam tempo 3-4 bulan kita dampingi dengan 3 tahapan dan pelatihan, dan masing-masing di situ ada pendampingannya. Jadi diharapkan peserta itu mendapatkan pelatihan, mendapatkan pendampingan yang lebih Intens gitu lebih ya? intensif. Jadi memastikan mereka lebih mampu untuk bisa berkembang lagi. Oke, kalau misalnya hari ini kan di salah satu hotel di kota Yogyakarta Kanca Muda, ini kita di Hotel Ibis Style, ini baru ada pelatihan. Ini Ya. adalah pelatihan tahap keberapa sih Mas? Ini tahap ketiga, tahap terakhir. Oh, tahap Jadi ketiga. dari tahap 1, 2, ketiga. Di masing-masing tahap itu ada sistem seleksi. Jadi kita juga mau memacu UKM peserta inkubator bisnis ini untuk berkompetisi, untuk benar-benar bisa menerapkan apa-apa yang didapatkan dari teman-teman pendamping, dari teman-teman mentor seperti itu untuk diterapkan dalam usahanya. Nah, kita nilai yang terbaik nanti akan masuk ke tahap berikutnya. Oke. Nah, seperti itu ada sistem seleksi. Jadi kalau dulu pas tahap pertama berapa UMKM? Di tahap pertama ada 100. 100. Tahap UKM, kedua? Tahap kedua ada 50, separuh. 50, Tahap oke. ini ada tinggal 25. 25. Iya. Nanti dari ini keseleksi lagi nih? Ini nanti ada seleksi lagi untuk menentukan UKM unggulannya dari inkubator bisnis ini. Dan nanti ada Oke. hadiahnya bagi UKM unggulan per kategori masing-masing 3 pemenang seperti itu. Oh, ada berapa kategori? Ada 3 kategori. Ada Apa food, aja tuh? food atau kuliner, kemudian fashion, kemudian kategori craft. Oke, masing-masing ada hadiahnya satu-satu nih. Masing-masing ada. Wih, boleh Iya. tuh ya. Ini baru tahun ini sebenarnya ada benefit tambahan seperti itu. Berupa mungkin bisa dibilang tambahan modal seperti itu supaya mereka tetap bisa lebih bersemangat seperti itu dalam mengikuti proses inkubator bisnis ini. Oke. Berapa hari sih ini Mas? Ini 3 hari pelatihannya. Pelatihannya 3 hari. Oke. Dan di pelatihan kali ini bekerja sama dengan Ibisma UII. Nah, di sini ada program seperti apa sih ini, Mbak? Oke,
Jadi perkenalkan dulu saya Rininta Hanum. Kebetulan saya ketua program inkubasi di UII ya. Jadi memang saya yang bikin kurikulum. Iya, bimbingan. betul. Jadi di INBIS ini kita akan melewati 3 tahap. Tahap 1 kemudian seleksi, masuk lagi ke tahap 2, seleksi lagi, baru masuk ke tahap 3 seperti itu. Dan tiap tahap tuh kita akan memberikan pelatihan seperti ini selama 3 hari. Kurang lebih materinya antara 10 sampai 14 materi 3 hari gitu ya Mbak ya, digodok gitu. Habis itu kita kasih PR Mas. Kita kasih PR biar teman-teman UMKM ini juga mengerjakan PR. PR dalam artian ini yang membantu mereka untuk bisa mengaplikasikan materi-materi yang kita ajarkan itu ke dalam bisnisnya. Jadi contohnya membuat SOP, membuat laporan keuangan, kemudian digital marketing, dan seterusnya gitu ya. Jadi memacu mereka juga mau nggak mau, teman-teman nih bisnis ini nggak cuma sekedar jualan loh, tapi ada yang harus dilakukan di balik itu. Ya manajemen, kemudian bagaimana kita buat struktur organisasi, kemudian bagaimana kita mengelola customer, supply chain dan seterusnya seperti itu. Bener, karena akhirnya bisnis itu nggak cuma jualan ya gitu, tapi ada banyak hal di baliknya yang memang harus dikembangkan gitu. Dan ini adalah tahun kedua ya kerjasama dengan IBISMA dan Dinas Koperasi ya. Perbedaannya apa sih Mbak tahun ini dengan tahun kemarin? Perbedaannya kalau menurut saya ya, UKM-UKM-nya lebih luar biasa. Kita tuh untuk tiap seleksi itu sampai bingung ya Pak Faiz. Saking semua itu niat, tugas-tugasnya bagus semua, pendampingannya hadir semua gitu. Ini terus nilainya kok bagus semua. Ini harus di drop yang mana gitu. Itu PR banget itu buat kami ya. Luar biasa gitu. Jadi semangatnya memang dari dibandingkan tahun kemarin, tahun ini lebih bersemangat gitu. Kalau misalnya dari programnya sendiri, ada nggak apa yang menjadi nilai tambah lagi nih di tahun ini? Kemarin sebenarnya dari evaluasi ada tambahan nih untuk tahun ini gitu, ada nggak? Sebenarnya kita juga membuat semacam form feedback gitu ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan UMKM ini apa saja sih selain kurikulum atau materi yang kita berikan. Jadi dari tahun kemarin itu banyak yang minta terkait materi hukum, jadi bagaimana membuat perjanjian kerjasama, akad bisnis dan seterusnya. Itu akhirnya kita buat materinya ada di tahun ini seperti itu. Bener ya, karena memang kadang-kadang kita tuh sama teman sendiri deh, nggak usah kerjasama, biasa aja. Tapi ternyata malah teman sendiri menyakitkan gitu. Perlu yang namanya hitam di atas putih segala macam itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga ya. Dan apa sih Mbak nih dari Mbak Ratna sendiri setelah mengikuti pelatihan dari Dinas Koperasi, apa yang dirasain? Thank you Mas Awan. Ini sebelumnya perkenalkan ya, Kanca Muda, saya dari Pancalbek selaku foundernya. Jadi Pancalbek itu adalah sebuah inovasi produk dari sepeda yang sekarang kalau tren di Indonesia itu adalah wooden balance bag. Wooden balance bag itu kalau di Indonesia sekarang terkenalnya untuk race balapan. Kalau Mas Awan sering lihat di Hartono Mall atau di hotel-hotel, itu sering balapan anak kecil-kecil gitu. Cuma itu kan balance bag yang premium, jadi yang bermerek gitu, luar negeri gitu. Nah dari situ riset pasar kita ternyata yang dari wooden yang harga lebih terjangkau tuh belum ada gitu di Indonesia gitu. Nah kita bikin yang low budget, jadi anak-anak tetap bisa belajar keseimbangan, balance, tetap motoriknya, tetap belajar gitu dengan low budget gitu, dengan lokal punya gitu. Dan nggak nyangka ya Kak Rininta, Pancalbek bisa di titik ini, bisa di 25 besar INBIS. Seneng karena di sini goalsnya kita tuh bukan di bukan di hadiahnya, bukan di hibahnya dari Plut ya, Pak Aziz, tapi gimana caranya kita di sini itu dapat ilmu, kemudian pengalaman sama kakak-kakak yang sudah expert dari IBISMA, dari Plut, kemudian dari teman-teman tuh juga udah pengalamannya tuh bahkan lebih expert dari saya gitu, bisa lebih belajar lagi dan belajar lagi gitu. Pancalbek tuh dulu belum apa-apa kan, ini dari udah sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Itu selama perjalanan bisnis kita jadi tahu, ternyata bisnis saya tuh masih salah semuanya gitu, mulai dari digital marketingnya, SOP-nya, menerapkan 5S segala macam kita dapat cuma di INBIS ini gitu. Sebelumnya jadi, belum dapat. Akhirnya ada pencerahan-pencerahan baru ya. Begitu ikutan ini ada banyak yang harus diperbaiki dan PR. Kalau ngomong-ngomong soal Pancalbek sendiri akhirnya berjalan berapa lama sih?
Pancalbek itu mulai di tahun 2020 awal pandemi. Awal pandemi. Iya, Dan awal itu pandemi. awalnya memang gara-gara seperti apa kok akhirnya muncul aku tak buat usaha deh gitu. Awalnya ini kebetulan yang buat bukan saya cuma operasional sama marketingnya aja mobile gitu. Saya punya ada 6 tukang kayu karena memang berbahan dasar wooden ya, kayu gitu. Dulu awalnya cuma punya satu, yaitu cuma suami saya gitu. Suami saya kebetulan pengrajin juga. Yang Cuma, buat sendiri gitu ya. betul. Dulu iseng apa sih yang kita lagi in sekarang gitu. Biasanya kalau UMKM kan mereka punya produk dulu baru dijual. Nah, kalau saya cari dulu di pasar nih yang lagi in apa, yang lagi tren di masa pandemi, meskipun ekonomi Indonesia baru down-downnya, tapi juga kita gimana bisa terjual gitu. Nah dulu tuh anak-anak kan masih di rumah gitu, nggak yang pergi-pergi gitu. Terus cari-cari ternyata di Indonesia tuh lagi tren tuh balance bag itu untuk usia 1,5 sampai 5 tahun gitu. Terus wah, tapi kebetulan saya punya anak juga Mas Awan, punya anak usia waktu itu masih 2 tahun, sekarang udah 4 sampai 5 tahun. Nah, saya juga pengen beli balance bag. Berawal itu. dari kebutuhan ya. Betul. Tapi kok mahal. Lihat kalau di mall-mall itu pada balapan, pakai helm, pakai itu kok lucu gitu. Terus kok mahal. Biasanya kalau udah gitu. bisa balance bag tuh nanti naik sepedanya cepat tuh. Betul. Sekarang udah bisa pakai yang roda yang 16 inch tuh udah bisa. Kan kalau balance bag tuh cuma di 12 inch rodanya. Kecil-kecil. Betul. Nah, itu wah kok nggak bisa, kok mahal ya, mana ekonominya lagi kayak gini. Kebetulan saya juga nggak kerja, ibu rumah tangga gitu. Terus suami udahlah bikin anak sendiri aja pakai pakai kayu sepeda gitu, pakai kayu gitu. Niatnya nggak dijual, cuma buat anak gitu. Awalnya memang niatnya nggak dijual. Nggak dijual karena emang suami juga udah punya pekerjaan yang tetap gitu. Terus ternyata udah bikin, dulu modelnya masih biasa banget, sekarang udah alhamdulillah mengalami pembaikan gitu modelnya. Terus dimainin lah sama anak saya keliling kampung, terus saya ajak ke mana titik nol Malioboro, itu banyak banget antusias dari masyarakat gitu. Saya upload di Instagram, dulu awal-awal ada TikTok itu tuh langsung trending. Bahkan kemarin sempat diundang salah satu ketua umum partai gitu ya, saya nggak sebutkan gitu, untuk menjadi brand, bukan brand sih, kayak perwakilan UMKM Jogja, untuk menyerahkan sedikit simbolis gitu untuk ke beliau gitu. Karena berawal dari situ belum muncul ada kata-kata Pancalbek, itu belum ada. Oh, belum ada. Belum ada brandnya gitu. Cuma ini doang, ini nggak bikin banyak, ini cuma buat anak saya gitu. Terus dari situ muncul, udah kamu bikin. Terus akhirnya muncullah nama Pancalbek itu. Iya betul. Terus suami resign karena alhamdulillah pertama tuh jual masih nggak mikirin apa itu Kak namanya Kak Rininta, BMC, nggak mikirin HPP, nggak mikirin SOP, 5S, digital marketing nggak mikirin. Yang penting udah kejual aja dulu, soalnya ke waktu itu juga fokus ya langsung. Betul. Jadi pengen fokus langsung keluar gitu. Betul, langsung keluar. Suami, dan alhamdulillah sekarang bisa meng-hire 5 tukang kayu tambahan gitu. Oke, itu dari perjalanan yang luar biasa ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ini setengah nekat itu kayaknya. Dan ternyata banyak ya Mbak Rinanta yang juga UKM-UKM yang seperti beliau ini yang ikut dari Inbis ini gitu. Iya banyak, jadi sebenarnya awalnya yang mendaftar itu lebih dari 150 ya Pak ya, hampir 200. Itu kita seleksi administratif dulu, kemudian sampai jadi 150. Kemudian 150 kita undang mereka untuk bisnis check up. Jadi kita ketemu ngobrol, kita selain mencocokkan data gitu ya, ini bener nggak ini namanya ini, kemudian udah berapa lama bisnisnya, terus diminta untuk membawa sampel dan seterusnya. Jadi dari bisnis check up itu 150 UMKM tersaring jadi 100, itu seperti yang Pak Faiz sampaikan. Oke. Kalau dari bisnis check up tuh biasanya kebanyakan permasalahan UMKM tuh apa sih Mbak Rinanta? Mereka selalu mempermasalahkan marketing, promosi, itu selalu dipermasalahkan. Tapi sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi sebenarnya problemnya adalah manajemen di balik itu.
Oh, jadi orang ngerasanya UMKM tuh ngerasa kayaknya marketingku yang kurang dan lain-lain. Iya. Padahal sebenarnya ada masalah pokok yang Betul, manajemen dan keuangan. Jadi karena mereka biasa kan masih fokus jual Betul, terus gitu. betul. Bikinnya kan jualan. Mhm. Dan mereka lupa bahwa misalnya mereka harus kalau yang makanan ya harus mendaftarkan PRT gitu, kayak halal, maksudnya legalitas seperti itu kadang diabaikan. Yang penting jual aja, yang penting ada yang beli aja gitu. Nah, kayak gitu lupa. Oke. Kemudian yang kedua misalnya dalam artian manajemen ya SOP di dapur, higienisnya seperti apa, kemudian kebersihan dapurnya seperti apa, itu kan juga sebenarnya penting. Kemudian belum lagi keuangan. Wah Mbak, biasanya kalau kita tuh modal segini dapat habis aja, tahu-tahu ini untuk bayar anak sekolah, untuk ini. Nah, itu manajemen keuangan. Jadi itu apa ya, hal-hal basic yang ternyata UMKM masih belum aware gitu. padahal penting ya, Penting pokok ya. sekali. Dan itu sekarang baru disadari juga sama Baru Mbak disadari. Mbak Ratna Betul, ya. betul banget kata Kak Rinita. Ya makanya tadi saya bilang kalau UMKM tuh punya produk dulu, jual, nggak peduli apa pengurusan apa HKI lah, apa PIRT segala macam, kayak nggak perlu, yang penting laku dapat duit alhamdulillah. Nah padahal yang bener kan keuangannya itu nanti kalau udah terjual tuh dapat profit tuh bisa diputarkan lagi untuk bisnis. Nah kalau UMKM tuh enggak, karena hasil jualannya masih untuk konsumtif gitu, masih untuk makan, masih untuk dapur ngebul gitu. Jadi usahanya macet gitu karena nggak ada apa ya sistem sistem keuangan, sistem operasional yang lengkap. Nah dari Inbis kita dapat itu semua. Oke, termasuk juga akhirnya pengurusan HKI ya, karena Betul. kan kayak Pancal Baik ini kan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat cocok sekali kalau dihakikan ya Iya. gitu kan, dari desainnya, dari apa Merek. namanya mereknya gitu. Dan itu nanti kalau dari di Inbis sendiri dibina nggak, caranya gimana, seperti apa gitu, pengurusan hakinya dibantu gitu. Oke, kalau dari Inbis sendiri kita hanya memberikan pengenalan ya, misalnya oh kalau UMKM misalnya makanan itu harus ada legalisasinya seperti ini, kalau craft seperti ini dan seterusnya. Untuk nanti selanjutnya langsung dilanjutkan oleh Oh iya, dinas karena untuk di dinas ada ya fasilitasnya ya Mas ya. Oke. Di Pulut Ada. sendiri ada ya dinas untuk pelayanan HKI, pelayanan PIRT, NIB Ada, itu PIRT, setiap bulan ada ya Mas? halal, seperti itu ada. Setiap bulan atau gimana? Kita ada Mas? kuotanya sih, dalam setahun kita targetnya sasaran berapa pelaku UKM seperti itu. Jadi tidak terus rutin per bulan begitu enggak. Tapi kalau pendampingannya, kalau untuk apa mendampingi UKM yang mau tahu bagaimana caranya sih, nah itu bisa tiap hari misalnya ke konsultasi kepada konsultan Plut seperti itu bisa, atau Oke. Jadi kalau misalnya Kanca Muda aku pengen ikutan inkubasi nih gitu. Pengen ikutan inkubasi tapi sekarang udah lewat nih, udah kelewatan gitu kan. Nah, bisa langsung datang ke Plut, Pak, saya tahun depan mau dong inkubasi gitu. Apakah harus semuanya dilengkapi, NIB-nya harus punya, PIRT punya segala macam, atau itu bisa by proses? bisa banget, monggo silahkan yang mau mendaftar di tahun depan, mungkin sejak awal ya sudah istilahnya booking tempat dulu seperti itu, sambil tentunya harus mempersiapkan syarat-syarat yang apa diperlukan, seperti ya mungkin sudah paling utama itu sudah terdaftar di Sibakul Jogja, kemudian punya apa proposal bisnisnya seperti apa, seperti itu. Oke, Itu oh sih, ada Mas. proposal bisnisnya juga ya. Prosesnya gimana sih Mbak Ratna dulu join inkubasi Inbis ini bisa ikutan? Saya belum punya legalitas yang lengkap ya Kak Rininta, karena ikut Inbis itu justru bukan mereka yang sudah expert, bukan mereka yang sudah sukses gitu, justru dari Inbis itu dari UMKM kayak saya, startup gitu. Jadi nantinya dari perjalanan Inbis tuh dibimbing gitu, dibimbing kamu bikin SOP, kamu bikin legalitas HKI, PIRT. Nah, bahkan saya ini kemarin baru insya Allah proses SNI Mas Awan gitu. Jadi produk oke. saya harus SNI, dan kemarin kebetulan ada saya dapat materi dari Inbis juga, itu di HKI termasuk SNI-nya juga, fasilitas SNI juga gitu. Nah, gimana caranya kayak gitu saya dapat dari sini gitu. Justru malah yang ikut mendaftar Inbis tuh yang UMKM yang masih startup gitu, masih belum pinter gitu. Kalau yang udah pinter mah nggak bakalan ikut beginian, mereka udah sukses kemana-mana, udah
udah ekspor kemana-mana, nggak sempat ikutan ginian ya Kak Rinenta ya. Gitu Tapi malah benar-benar membantu ya, iya, membantu banget ya benar. gitu ya. Justru dari membantu. sini kan kita belajar Kak Awan gitu. Membantu proses untuk bertumbuh Betul, sekali gitu ya. betul. Ini rencana 3 hari ini pelatihannya apa aja sih Mbak kalau boleh tahu? Materinya ya, tadi pagi kita belajar tentang manajemen keuangan ya Mbak ya, kalau Iya. nggak salah. Iya. Kemudian apa namanya? Siang ini bisnis plan. Siang ini bisnis plan tadi sedang berjalan, kemudian yang sore jenis-jenis perjanjian dan akad bisnis. Ini sebenarnya materi yang request gitu. Oh, Request. oke, by request. Oke. Kemudian ada besok pagi harga pokok produksi dan praktek perhitungan HPP. Nah ini Ya, penting penting banget. gitu. Karena biasanya mereka tuh misalnya jualan Asal jual gitu. kue atau misalnya jualan apa namanya pancal bag ini apa kayunya berapa, ininya berapa kayak gitu. Kemudian dijual berapa, jangan-jangan malah nggak untung. Iya. Oh, bener ya. Karena kadang-kadang cuman nggak ngitung hal-hal variabel banyak yang nggak dihitung gitu ya. Oke. Kemudian ada materi besok juga ada feedback customer sebagai acuan inovasi. Nah ini materi baru juga, ini sebenarnya request dari Inbis yang tahun lalu. Jadi bagaimana sih mengelola komplain dari customer, kemudian masukan-masukan dan seterusnya ya dari customer. Kadang-kadang ada UMKM itu kalau dikomplain malah justru balik marah kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau customer komplain itu customer tuh sayang sama kita. Benar, daripada diem aja terus nggak belian. Malah terus cerita Atau mau protes kan gitu. Nah, jadi itu harus kita kelola gitu. Kemudian ada materi apalagi ya, sales pitch. Nah, gimana mereka berbicara kepada customernya, menawarkan produknya dengan apa namanya tata bahasa yang mudah dimengerti juga oleh customernya gitu. Jadi kadang-kadang UMKM tuh kurang bisa menceritakan sebenarnya jualan apa sih kayak gitu loh. Jadi kadang misalnya tuh misalnya contohnya apa ya? Misalnya Jadi kurang bisa menonjolkan keunggulan dari produknya tuh apa gitu kayak ya. gitu. Itu ada materinya juga. Kebetulan kita juga ada besok public speaker juga kayak gitu. Oke, menarik ya. Terus ada lagi Mbak, ada apa lagi? Terus ada hari terakhir analisa laporan keuangan. Jadi nanti teman-teman juga di encourage untuk membuat laporan keuangan. Kemudian bagaimana cara menganalisa sehingga dari laporan keuangan tersebut kita bisa memunculkan ide-ide baru, kemudian mungkin produk baru mungkin atau mungkin keputusan-keputusan di dalam perusahaan sendiri. Oh benar ya, Gitu. betul. Kemudian materi terakhir ini ada 2, yaitu kemasan untuk khusus food, kemudian kelas selanjutnya kemasan khusus untuk fashion and craft gitu. Oke, dan itu setiap hari ada tugasnya tuh yang harus dikerjakan. Ada PR-nya. Pokoknya udah kenyang nih sama PR. PR-nya itu nanti yang jadi bahan untuk apa? Siapakah yang lolos nanti Betul sekali. mendapat apa namanya hibah ini gitu tadi ya. Iya, Wih, luar biasa. Itu nanti dari setiap kategori satu-satu Mas. 3. Tiga. Setiap kategori ada 3. Wih, Iya. luar biasa. Wah, pengen nih kancah muda yang pengen ikutan, langsung lo bisa ke Dinas Koperasi, ke Plut, langsung ke sana ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dulu, join kegiatannya apa gitu kan. Karena ternyata nggak cuman hadiahnya aja yang diincar loh, tapi ternyata ilmunya juga bermanfaat banget gitu ya. Nanti kita bakal bahas lebih banyak kancah muda soal inkubasi bisnis dan gimana sih kedepannya tuh, pentingnya apa sih ikutan inkubasi bisnis. Stay tune di Sidilan, Sibakul Jajah Desa Milangkori. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo Real Sanam Jogja. Halo kancah muda, balik lagi di Sidilan, Sibakul Jajah Desa Milangkori ya. Dan hari ini Awan barengan sama orang-orang luar biasa. Ada Mbak Ratna dari Pancal Baik, ada Mbak Rininta dari Ibis Mayui, dan ada Mas Faiz dari Plut Dinas Koperasi dan UMKM DIY kancah muda. Kita masih ngobrol-ngobrol soal inkubasi. Nah, seberapa penting sih Mas sebenarnya sebuah bisnis atau UMKM itu ikut yang namanya program inkubasi? Ya, kancah muda, inkubasi ini menjadi penting bagi UKM yang ingin bisa lebih lancar dalam mengembangkan usahanya di awal-awal fase memulainya. Gitu. Jadi namanya pelaku usaha mungkin sudah punya ide, sudah mulai
berjualan, sudah memang produksi, tapi baru di awal-awal tentu kendalanya sangat banyak tadi Banyak, disampaikan. betul. Mungkin nggak mikirnya hanya jualan tanpa ada manajemen keuangan, manajemen usahanya dan sebagainya itu. Nah, inkubasi di sini itu tentu tadi sudah disampaikan sangat penting supaya UKM itu yang baru belajar itu tahu apa-apa saja sih yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah usaha supaya bisa terus bertumbuh, bisa terus berkembang semakin terkelola dengan baik. Nah, itu di situ fungsi dari inkubasi bisnis di sini. Kita mendatangkan mentor-mentor bisnis yang sudah ahli di bidangnya untuk nggak cuma memberikan materi tapi juga mendampingi pasca proses pelatihannya seperti itu. Didampingi betul didampingi, ya gitu ya. Jadi di nggak cuma potret, dilatih terus sudah dilepas gitu, tapi Iya. didampingi sudah. Iya. Makanya ada PR dan tugas-tugas itu ya. Iya, jadi sehingga potensi untuk si UKM itu bisa semakin berkembang semakin besar karena ada betul, pendampingan intensif itu tadi. Oke, tapi memang akhirnya seperti tadi Mbak Rinita bilang dan Mbak Ratna bilang bahwasanya yang ikut inkubasi ini bisnisnya memang masih baru ya. Minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun berjalan gitu. Dan memang kebanyakan tantangannya itu apa sih Mbak untuk supaya kan kadang-kadang bisnis itu butuh semangat mental terus biar tetap bisa bertahan gitu. Apa aja sih tantangan yang mereka kebanyakan hadapi selain manajemen tadi, apalagi? Oke, mungkin tadi saya tambahkan dulu ya. Tadi syaratnya kan harus sudah minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun, sama mohon maaf maksimal 40 tahun. Oke. Kenapa kok 40 tahun? Karena itu PR-nya itu adalah tantangan terbesar itu sebenarnya itu sistem digital, Mas. Mungkin ini pelajaran dari tahun sebelumnya juga ya Pak ya. Tahun sebelumnya itu kita misalnya tugas menggunakan classroom gitu. Nanti mungkin mengakses classroom seperti apa, kemudian jangankan itu kadang kita memasukkan upload tugas di link berikut gitu aja kadang bingung harus gimana ini linknya bukanya gimana ini Mas. Kita minta tolong nanti diupload tugasnya dalam format PDF misalnya. Mbak ini bikin PDF-nya gimana? Nah, hal-hal seperti itu mungkin sebenarnya bisa kita minimalisir misalnya dengan UMKM yang usianya mungkin di bawah 40 tahun sudah terbiasa dengan hal-hal digital. Jadi akan memudahkan kita juga dan harapannya mereka memanfaatkan teknologi dan juga digitalisasi itu. Jadi kalau UMKM go digital udah ready gitu ya Pak ya. Itu. Betul. Selain untuk marketing, tapi juga manajemen. Jadi kita biasakan teman-teman menggunakan data-data kita simpan di drive, kemudian data customer dan seterusnya. Ternyata selama ini mereka banyak yang tidak punya data customer. Jadi customer ya baik-baik gitu aja. Padahal itu bisa repeat order dan lain-lain ya. Jadi ada sih Mbak, semuanya ada di phone book. Nah itu udah didatakan lagi belum gitu. Jadi misalnya kita bicara terkait data ya. Nama, alamat, udah pernah order apa saja, udah pernah repeat order berapa kali. Nah, hal-hal seperti itu sepertinya sepele, tapi ternyata itu penting loh buat salah satu cara untuk mengambil keputusan penting di dalam perusahaan kalian. Bener ya. Gitu. Jadi akhirnya kita tahu yang laris apa, biasanya yang beli daerah mana, usia berapa, pekerjaannya apa gitu kan. Database menjadi penting dan itu menjadi hal yang kadang-kadang luput gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu terkait digital gitu Mas. Jadi terus akhirnya tahun ini kita mencoba kalau UMKM-nya kita usianya di bawah 40 gimana ya, kita coba gitu. Ternyata alhamdulillah di batch-nya Mbak Ratna ini kita 3 tahap nggak mengalami kesulitan sama sekali terkait penugasan, aman semuanya. Aman semua ya, karena akhirnya familiar ya. Betul. Tapi juga salah satu sisi kami juga, tapi kasihan juga kalau UMKM yang usianya di atas 40 tahun ya Pak ya. Mungkin kita bikinkan program lain, jadi mungkin levelnya akan berbeda. Begitu. Mungkin level basic atau nanti penugasannya juga akan berbeda karena gini Mas, kita kan anggapnya kayak naik kereta ya. Satu gerbong ini kan pinginnya semuanya ada di frekuensi yang sama. Nanti kalau di satu gerbong ini frekuensinya nggak sama, takutnya ada yang ketinggalan seperti itu. Jadi memang kita desain seperti itu modelnya. Oke, betul. Tapi ini menjadi sebuah
kesempatan juga ya buat kanca muda mungkin yang di rumah denger terus aku masih muda nih, ada beberapa bisnis yang sebenarnya butuh bantuan nih gitu kan. betul. Kenapa enggak aku jadi ekosistemnya aja, udah Pak Bapak yang buat, aku yang jualin misalnya gitu. Iya, Bisa aja kan ya bisa, gitu bisa ya banget. gitu kan. Jadi udah Bapak yang produksi nggak apa-apa itu Bapak fokus produksi, kita yang jualin Pak, kita yang manajemen gimana gitu. Bisa jadi sebuah sebuah kolaborasi sebenarnya ya gitu ya. Dan kalau misalnya melihat juga perkembangan dari UMKM gitu, kalau dari dinas sendiri, harapannya apa sih Mas ketika UKM-UKM ini masuk ke inkubasi gitu? Ada nggak, indikator nih sukses nih, berhasil ikut inkubasi nih. Ada nggak indikator-indikator itu gitu dari dinas? Jadi saat sudah mengikuti inkubasi ini kan ada sistem seleksi kompetisi di situ dari tahap 1 sampai tahap 3. Nah, yang kami harapkan saat si peserta si UKM sudah mencapai di tahap 3, kemudian akan dinilai yang mana yang terbaik seperti itu UKM yang sampai tahap terakhir itu sudah memiliki kemampuan yang baik untuk bisa lolos dari inkubasi ini untuk bisa mengembangkan usahanya di dunia usaha seperti itu. Jadi begitu sudah, ini kan sebenarnya sekolahnya itu diinkubasi selama 3-4 bulan. Ini nanti ada penilaian dari timnya IBISMA ini, indikator-indikatornya seperti apa itu sudah ada. Nanti saat itu sudah sampai tahap 3 berarti kan dia sudah memenuhi dari kriteria yang ada di situ. Jadi sudah siap lah untuk bisa berjuang di dunia usaha seperti itu. Oke, jadi kalau indikatornya nih kayaknya udah prepare, udah siap nih buat dilepas go digital tuh udah siap gitu ya gitu. Kalau dari IBISMA sendiri ada nggak sih indikator nih, aku pengen nih punya target UKM yang lulus IBISMA tuh harus bisa apa atau harus seperti apa gitu? Oke. Yang pasti lolos dari INBIS ini mereka harus bisa berdiri sendiri ya. Kemudian juga punya inisiatif yang tinggi pastinya, seperti mungkin Mbak Ratna. Berarti aku nih kurang SNI, harus ini, harus itu. Cari di mana ya? Browsing, coba cari fasilitasi dan lain-lain. Jadi ada inisiatif karena mungkin sudah ada ininya. Nah, kemudian satu sisi juga kebetulan baik dari IBISMA sendiri, kita kan di inkubator banyak bekerja sama gitu Mas dengan kementerian-kementerian. Jadi dari Kemenristekdikbud ada, kemudian Kemenkop juga begitu, dan kementerian yang lain itu biasanya mereka punya menginformasikan ke inkubator bahwa akan ada hibah ini, hibah itu, macam-macam gitu. Nah, dari kita bisa menyaring beberapa UMKM ataupun startup yang kira-kira ini potensial nih. Jadi mereka untuk kami ikutkan di program-program tersebut. Karena memang programnya itu akan mendapatkan dana hibah. Misalnya contoh dari Kemenristek ya, itu antara 250 sampai 400 juta. Kan ini lumayan luar banget. biasa banget itu, banyak banget. Gitu. Kemudian dari Kemenkop kemarin juga ada pendampingan juga untuk UMKM. Seperti itu. Jadi memang program-program itu banyak sekali gitu di masuk di inkubator gitu. Jadi, makin semangat nih kayaknya Mbak Ratna denger ya. Iya dong. Wah, ada suntikan-suntikan seperti itu gitu kan. Ternyata memang karena memang sekarang UMKM tuh kayaknya baru diserbu oleh banyak dinas ya. Jadi nggak cuma dinas koperasi, kayaknya Desperindak, dinas-dinas yang lain tuh baru kayaknya ayo dong UMKM bangkit nih gitu kan. Kalau misalnya Mbak Ratna sendiri, oke, dengan pancal baiknya pengen apa sih, ada harapan apa sih setelah lulus INBIS ini, saya pengen seperti apa gitu, ada nggak? Yang jelas nih, yang selama saya kan udah ikut kelas gitu kan udah beberapa kali ya gitu, nggak cuma di INBIS aja gitu, dan yang paling detail sampai ke pelaku UKM-nya itu cuma IBISMA gitu. Jadi kita ngerjain misalnya gimana Mbak? Jadi setelah inkubasi kelas nih, kemarin kayak misal 50 besar atau 100 besar, yang pertama 100 besar, 50 besar. Nah, setelah kelas 3 hari bootcamp gitu, itu ada pendampingan khususnya lagi Mas Awan. Jadi nggak cuma udah setelah 3 hari ikut bootcamp udah selesai, lu terserah jalan sendiri, enggak. Jadi kita dari 50 besar kemarin itu dibagi kelompok, dan kelompok grup-grup kecil gitu ya. Betul, kelompok kecil tuh di situ ada pendampingnya khusus gitu. Dan itu kita kasih waktu mau kapan aja, terserah. Itu kita bisa sharing. Bisa, oh iya, terserah gitu. Bener, iya. Bener, kebetulan saya dapat Mas
Mas Dimas. Dan itu nggak harus sesuai apa namanya Mas Dimasnya selok kapan. Kalau kamu mau butuh misal apa namanya pertanyaan atau masih perlu ada kendala, kamu bisa kok japri aku gitu atau Zoom kayak gitu. Terus dari kelompok kecil tuh kemarin kita sempat Zoom juga. Gitu kalau dari 50 besar kan mungkin jangkauannya terlalu luas ya gitu. Ini kemarin tuh per 5 ya Kak Rinta ya. Per 5 5 IKM tuh dikelompokkan kecil tuh dibimbing langsung dengan mentor-mentornya dari IBISMA gitu. Oke, itu berarti kayak mastermind kecil-kecil gitu bener, ya, grup-grup kecil jadi gitu lebih ya. deket lagi gitu, lebih tahu terjun langsung. Oh IKM ini kendalanya ini, oh IKM ini kendalanya ini. Soalnya kalau cuma di kelas tuh kita mau usul gitu udah banyak yang tanya jadinya Udah kendala udah waktu lah dan iya. lain-lain. Tapi itu kelompok kecil itu memang dibuat kelompok kecilnya satu frekuensi yang craft atau gitu ya memang ya. Betul, memang kita setting seperti itu. Jadi kita tuh ada 10 orang pendamping, 4 dari teman-teman PLUT dan 6 dari IBISMA. Kita lihat backgroundnya juga gitu, misalnya oh ini kayak Mas Dimas gitu ya, dia kan di IT dan juga industri. Kebetulan ini kan industri, nanti kita masukkan list teman-teman yang masuk di situ. Kemudian ada Mbak Rosa gitu dari PLUT, itu kan kebetulan teknik pangan ya, jadi yang makanan-makanan geser ke Mbak Rosa. Jadi nanti pendampingannya lebih intensif dan bisa memberikan feedback yang apa ya, inline sesuai dengan kebutuhan si UKM-nya gitu Mas. Oke, dan itu nanti berjalan berapa lama itu? Pendampingan yang intens kelompok kecil-kecil itu. Jadi antara misalnya kelas pertama ya tahap 1, kemudian sebelum tahap 2 kita ada pendampingan 1 kali. Nah nanti dari tahap 2 menuju tahap 3 tuh kita ada pendampingan 2 kali kayak gitu. Jadi mereka lebih leluasa lagi. Oke. Nah, tapi di luar daripada itu kalau mau japri-japri monggo gitu. Oh, Itu yang kayak ada nilai plusnya gitu. Jadi kayak kita punya guru pribadi privat gitu. Yang kalau berbayar itu mahal Mas Awan. betul. Itu memang padahal itu dibuatnya dari ini ya, dari awal ya, dari 100 besar itu, dari 50 Iya besar. betul. Dari 100 besar, 100 besar Mas. 100 kemudian kan kita seleksi jadi 50 gitu. Jadi dari 100 jadi satu orang pendamping tuh mendampingi 10 gitu. Terus kemarin 5. Kemarin Oke, hanya 5, terakhirnya karena dibuat udah- kelompok kecil lagi Iya, betul. gitu. Terus nanti ya jadi tapi sebenarnya masih di luar itu pun mau ketemu ngobrol, curhat soal masalah bisnisnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuma IKM-nya yang harus tahu diri kali ya. Oke. Mas, ini kan kalau dari Mas Faiz sendiri kan udah lama berkecimpung di dunia UMKM ya Mas ya. Terus terutama di PLUT, pelayanan usaha terpadu itu di mana setiap hari ketemu sama yang namanya orang yang baru mau usaha, yang usaha punya ada masalah, yang bahkan usaha di situ terus kok nggak berkembang misalnya gitu. Ada apa aja sih tantangan-tantangan yang mungkin sering Mas Faiz hadapi, terutama ketika melayani UMKM gitu, terus melihat oh ternyata tuh UMKM tuh selain manajemennya tuh masalahnya kebanyakan ini loh gitu. Ada nggak yang sering Mas Faiz temuin gitu? Ya, jadi kalau selama ini dari teman-teman konsultan PLUT mendampingi pelaku UKM itu memang yang paling banyak ditekankan adalah masalah ini sebenarnya mindset bisnisnya itu. Jadi keuletannya seperti itu, kemauannya untuk proaktif untuk mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi, kemauan untuk datang ke tempat kami itu juga setiap kali kita melakukan sosialisasi kewirausahaan di desa-desa seperti itu juga kita tekankan, monggo silahkan gunakan layanan dari dinas koperasi ini, ada layanan konsultasi, ada layanan gratis ongkir, pelatihan sebagainya. Namun ya itu kembali lagi ada yang memang benar-benar ingin maju seperti itu, mau berusaha seperti itu, tapi juga banyak juga yang istilahnya kurang gregetnya itu untuk bersusah-susah untuk datang ke tempat kami atau untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Bahkan dari layanan kami yang free ongkir itu, dari sekitar 2000 UKM yang sudah terdaftar, itu yang aktif memanfaatkan untuk bertransaksi itu hanya
sekitar seperempatnya saja, 25% Wah, sampai 35%. sayang sekali ya. Padahal dia sudah Sayang mendaftar, sekali tapi kok itu. kenapa nggak digunakan? Nah seperti itu yang menjadi ya tantangan kami untuk memacu mereka seperti itu. Oke, padahal caranya gampang ya Mas ya. Ketika Iya. pengen memanfaatkan fasilitas dari Dinas Koperasi itu caranya gimana sih? Mungkin kancah muda yang pengen tahu, ada free ongkir, ada ini. Cara manfaatkan gimana tuh? Caranya bisa secara online, yang penting kita mensyaratkan terdaftar di Sibakul Jogja, sistem pembinaan, sistem pendataan pelaku UKM kami, namanya Sibakul Jogja. Yang penting terdaftar di situ. Setelah terdaftar di situ nanti mengisi data-data usahanya, kemudian sudah mulai bisa memanfaatkan berbagai layanan fasilitasi yang ada di dinas. Biasanya kita selalu share apapun bentuk fasilitasi itu di sosial media kami. Nah, silahkan di follow di situ. Nanti ada linknya di situ untuk mendaftar apa yang mau diikuti, termasuk inkubator bisnis seperti ini. Ini kemarin mungkin Mbak Rana juga Udah ya daftar di dapatnya Sibakul dari- berarti? Sudah memanfaatkan layanan free ongkirnya juga. Wih, Cuma itu. kalau Pancalbek ini kan bukan makanan ya Mas Awan ya, jadi nggak dikirimnya nggak se-Jogja, nggak deket gitu. Kita lebih keluar kotanya lewat pos ya Pak Faiz Iya, ya. pos. Lewat pos. Dan itu juga ada kan ya free ongkir ada, pos ya? Ada. Yang bahkan ada yang sampai luar negeri tapi saya belum pakai sih. Ada, tahun yang- lalu ada. Iya, ada yang sampai luar negeri cuma kuotanya terbatas gitu. Oke, itu loh kancah muda dimanfaatin loh. Sayang loh itu banyak sekali program-program dari pemerintah. Cuman kadang-kadang kita males aja ya Mbak Iya, ya benar. gitu. Kalau dari Imbisma sendiri itu gimana sih Mbak, kan sekarang ada nggak program untuk ayo dong support anak muda buat meningkatkan rasa rasa prenernya di anak-anak muda itu di Imbisma UI sendiri ada nggak sih program buat anak-anak muda nih? Ada dong pastinya. Mhm. Kalau Ibisma itu sebenarnya dulu itu inkubasi bisnis mahasiswa. Mhm. Jadi awalnya itu memang yang kita inkubasi atau kita bina itu mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa UI pastinya ya. Mhm. Tapi setelah 2018 ya, itu kita punya inovasi yaitu Ibismanya tuh kepanjangannya ganti nama. Inkubasi bisnis dan inovasi bersama. Mhm. Gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa, tetapi alumni, kemudian tenaga pendidik, dosen, bahkan umum pun bisa. Mhm. Nah itu sebuah challenge ya, tantangan buat kami. Jadi tadinya yang mahasiswa ini mudah diatur, kemudian di frekuensi mahasiswa kayak kita biasa ngasih tugas dan lain-lain. Ini sekarang kita ketemu dengan UMKM yang mungkin Backgroundnya macam-macam. backgroundnya macam-macam Betul, kayak betul. gitu. Jadi apa namanya, treatmentnya pun wah ternyata berbeda ya kayak gitu. Jadi akhirnya kita mencoba untuk menemukan formulasi seperti ini. Tapi tetap harus dikasih PR gitu, tetap harus dikasih tugas, tetap harus gini. Jadi biar mereka juga mau belajar. Tapi ya memang berbeda, tetapi yang penting seperti Pak Faiz sampaikan, kemauannya itu yang apa namanya yang membuat seleksi alamnya tuh itu sih sebenarnya. Karena basically tuh kita tuh investing in people ya. Jadi kita tuh menginvestasikan ini ke orang-orang, bukan bisnisnya sebenarnya. Bisnis itu mungkin bisa aja nanti ke depan ada pivot, ada kendala batu sandungan dan lain-lain membuat dia mungkin harus menutup bisnisnya. Tetapi kalau udah mindset ya seperti Pak Wais sampaikan, mindset jiwanya entrepreneur, dia mau dalam kondisi apapun tetap bisa bertahan. Betul. Gitu. Betul. Jadi ilmu ini sebenarnya kita investnya ke orangnya. Mhm. Untuk kemudian diaplikasikan ke bisnisnya kayak gitu. Mungkin nanti 10-15 tahun lagi, 20 tahun lagi, wah ternyata dia ganti bisnis tapi ternyata yang ini lebih sukses gitu ya, alhamdulillah gitu. Karena kan nggak tahu ya gitu Kita kan nggak tahu, yang benar. jalannya gimana gitu. Tapi yang pasti mindsetnya itu yang menjadi hal yang penting ya, Betul. mentalnya ya. Mentalnya gitu nggak Pak Faiz gini. PR itu jadi seleksi itu memang termasuk mental. Jadi kan ada tuh di awal-awal 100 besar yang nggak ngumpulin tugas juga banyak Mas. Jadi kayak misalnya Ini niat nggak sih gitu? atau misalnya mungkin aduh mungkin repot males gitu kan, mungkin ada ya kayak gitu UMKM yang istilahnya hanya pingin ikut hadir gitu tapi cuma istilahnya makan di hotel gitu. Ada loh yang punya apa namanya konsep seperti itu gitu. Jadi akhirnya ilmu yang kita berikan jadi sia-sia kayak gitu. Akhirnya ya terseleksi alam aja. Dia tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, tidak mengikuti jadwal pendampingan, ya udah langsung coret aja kayak gitu. Ini biar nggak lolos gitu. Oke, tapi Mbak Ama jadi penasaran, ada nggak sih selama mendampingi bisnis, ada nggak perlu disebutin namanya, Betul. cuman ada bisnis yang menurut Mbak, wah ini tantangannya unik nih, tantangannya ternyata lumayan berat nih, tapi dia struggle gitu, ada nggak yang kayak gitu?
Ada itu apa namanya? Dia bikin kopi kopi dari ada ekstrak daun apel gitu. Ini anaknya tuh kekeh banget. Pada sudah disampaikan bahwa dari ekstrak daun apel. Daun apel. Jadi ada kayak campuran daun apel kayak gitu. Dirasakan itu mohon maaf si produknya ini tidak enak gitu. Terus kita coba encourage gitu ya, Mbak. Ini Mas ini gini. Terus pokoknya anaknya ngeyel. Idealis banget nih, idealis banget. Ini gitu. Tugas-tugas itu rajin ngumpulin dan semuanya tuh rapi, bagus aja. Cuma problemnya adalah produknya. Dia tetap kekeh pakai produk itu. Terus kita tuh coba, Mas, kamu ganti produknya. Ini produk ini kurang pas. Iya, tapi ini tuh gini gitu. Jadi dia kurang berinovasi di produknya gitu loh. Jadi kadang tuh ada yang tantangan tuh UMKM tuh ada yang idealismenya tinggi ya. Jadi gini, kita itu bisa menciptakan produk. Bagus, tapi kita tengok lagi ke pasar, ada nggak yang beli gitu loh. Jadi sebenarnya poinnya adalah produk itu dikatakan berhasil kalau ada yang beli. Kita punya produk idealis tapi kalau nggak ada yang beli percuma, Mas, gitu. Jadi itulah pentingnya validasi pasar. Bener. Gitu ya. Kemudian validasi market itu. Jadi penting bagi kita untuk memvalidasi produk ini ada nggak yang beli. Kalau kamu bikin emang oke, ini manfaatnya bagus, ini oke. Tapi kalau nggak ada yang beli ini gimana? Sama aja bohong gitu. Siapa yang mau beli gitu? Ya kadang ya ada UMKM yang mungkin punya idealisme seperti itu. Nah itu kita kembalikan lagi mindsetnya. Memang kita punya produk bagus, tapi balik lagi pasar ini yang menentukan. Apalagi sekarang ya pasar itu tidak hanya mereka butuh akan produk dan manfaatnya, tetapi kadang butuh gengsinya, butuh experience-nya gitu kan ya. Contoh misalnya kayak kopi-kopi yang mahal itu, yang merek keluar itu, gitu ya. Saya nggak sebut merek. Kadang orang masuk ke gerainya tuh bukan karena dia pengen kopinya kopi, gitu, tapi karena pingin merasakan experience minum kopi. Nah itu sama foto nanti statusnya ya gitu. Jadi kadang emang market itu juga berubah. Jadi kita juga harus mempelajari market, nggak cuma kita fokus di produk, fokus aja tapi nggak belajar marketnya. Nah itu penting. Jadi kita mencoba membuka mindset teman-teman UMKM itu bahwa tidak sesederhana kamu punya produk jual, tapi juga harus banyak sisi yang kamu lihat di luarnya itu. Oke, betul. Kalau tadi kan Mbak Ratna itu membuat produknya kan berdasar dari kebutuhan dulu ya. Mbak Ratna kan aku pengen beli nih balance bike, tapi nggak ada duit, maksudnya mahal gitu, tak buat sendiri gitu. Nah, akhirnya itu menjawab kebutuhannya Mbak Ratna untuk produk itu. Nah, sebaiknya ketika kanca muda di rumah itu pengen buat usaha, apakah memang kemudian didasarkan atas kebutuhan dulu? Oh, ini kayaknya banyak orang yang butuh nih, aku juga butuh nih, atau berdasarkan dari kedekatan dulu, kedekatan dengan apa yang dia lakukan. Misalnya kan Mbak Ratna kan karena punya anak kecil dan lain, ya udah dia buat untuk anaknya dulu dan lain-lain. Lebih baik mana sih, apakah kita memang dari hal yang memang sudah kita kuasain atau dari kebutuhan yang memang kayaknya orang banyak butuh gitu? Sebenarnya dua-duanya bisa sih, Mas, gitu ya. Jadi terkait hal yang Mas Awan tanyakan, dua-duanya bisa. Balik lagi, tapi kita mencoba memvalidasi di pasar gitu. Kalau misalnya aku mau, misalnya nih saya bisa bikin sesuatu sesuai passion gitu ya. Bikin misalnya boneka rajut misalnya. Aku pintar ngerajut. Aku bikin boneka rajut, mau aku jual. Tapi penting juga dia memvalidasi pasar nih, boneka rajut ini seberapa besar sih marketnya. Mau dijual kemana sih? Kira-kira orang akan repeat order atau tidak? Pantas nggak ini diperjuangkan atau dijalankan bisnisnya? Itu kan juga harus kita pikirkan. Oh mungkin sekarang yang sedang kita jalani, sekarang banyak orderan. Oh kita mainnya B2B untuk souvenir, untuk apa dan lain-lain. Sekarang lagi rame. Tapi sambil berjalan kita mencoba untuk menerapkan ilmu-ilmu yang ada di Inbis, seperti kita coba validasi dulu. Seterusnya nanti akhirnya terjawab itu semuanya. Oke, tapi kalau misalnya buat kanca muda yang mungkin memang baru banget ketika mau usaha, mau survei pasar aja kadang-kadang bingung loh Mbak. Ini gimana ya gitu kan? Apalagi misalnya anak-anak muda, udah pokoknya temanku banyak yang buat itu, ya aku juga buat gitu. Kadang-kadang gitu. Nah sebaiknya sebenarnya buat kanca muda nih di rumah yang baru dengerin,
survei market pasar yang baik itu sebenarnya gimana? Kan kadang-kadang kita cuma lewat Instagram baru happeningnya ini, kita buat happening ini. Nah, tapi yang benar tuh gimana sih sebenarnya survei? Oke, ini kebutuhannya, oke nih kalau tak lempar ke pasar gitu. Sebenarnya survei pasar itu bisa kita lihat nanti kan kategorinya seperti apa. Mhm. Misalnya nih kayak pancal baik ini kategorinya untuk anak-anak, laki-laki dan perempuan gitu, usia 1 sampai 5 tahun. Berarti kan yang akan mengisi survei itu kan orang tuanya, Iya, begitu betul. ya. Mhm. Misalnya nih kalau aku jual dengan harga sekian, itu orang dengan pendapatan berapa ya, kayak gitu. Kemudian kelas urban, kira-kira mereka yang akan membeli sepeda ini biasanya tinggalnya di daerah mana ya gitu. Jadi mungkin bisa kita list dulu di mana dan seterusnya kebutuhannya. Kemudian itu Google Form itu sebenarnya bisa kita share kemana aja sih, biar kita tahu gitu sebenarnya kebutuhan pasar itu apa. Apakah iya semua orang yang punya anak balita tuh membutuhkan pancal bike gitu kan ya. Mungkin ada yang bilang kalau aku sih sukanya sepeda karbon mbak, yang pasti lebih ringan gitu ya. Mungkin ada ya mbak ya. Tapi mungkin ada yang orang tua yang saya suka nih go green gitu. Jadi setelah nanti kita lihat dari hasil surveinya, oh ternyata memang banyak yang suka go green ya, bahannya kayu dan seterusnya. Oke, ini kita lanjutkan ya, kita besarkan nih gitu. Oh, oke. Jadi ya akhirnya pintar-pintar kita memanfaatkan media ya. Betul. Untuk tahu seperti apa, gimana marketnya seperti apa gitu. Yes. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita mungkin Kanca Muda ikut komunitasnya dulu nggak masalah ya, ikut komunitas terus kemudian di komunitas ini kayaknya banyak yang butuh ini nih, tak jadi supplier penyedianya gitu juga nggak masalah ya. Betul banget mas. Jadi pentingnya kadang ikut komunitas ya. Ada kan sekarang misalnya kayak JCI mungkin atau komunitas anak-anak muda tuh ini atau apa. Sebenarnya masuk di komunitas itu tidak harus punya bisnis duluan loh. Gitu. Karena kita hanya ingin membuka jaringan networking, itu juga itu lahan yang tepat sebenarnya menurut saya. Oke, betul. Dan kalau misalnya Pancal Bike sendiri nih setelah ikut Inbis, pengennya cita-citanya setahun ke depan nih pengen seperti apa sih Pancal Bike? Iya, harapan pertama nih lolos SNI, Mas Awan. Oke, amin. Kemarin kita juga udah konsultasi tentang SNI juga sama mentornya Ibisma gitu. Karena memang belum saat ini Pancal Bike memang belum lolos di SNI karena SNI itu luar biasa ininya pengujiannya gitu. Kita udah habis 9 sepeda. Oh iya. 9 sepeda karena tapi tahap pertama itu diuji 3 unit masih belum lolos, diuji lagi ketiga masih belum lolos, sama ini yang ketiga kalinya dan sekali uji lab itu ada 3 unit. Tapi nilai positifnya semakin dari tahap 1 tahap 3 itu revisinya tinggal sedikit mendekati lolos gitu. Jadi itu nggak dibatasin mau berapa kali kamu uji lab yang penting selolosnya, karena itu fasilitasi gitu, kecuali kalau berbayar. Oh iya, kalau betul. saya berbayar sekali uji lab udah berapa juta itu. Nah, alhamdulillahnya dapat itu. Nah kemarin sudah konsultasi juga sama Ibisma. Kalau besok sudah lolos ini apa tadi ditanyain sama Pak siapa tadi pagi tuh? Bagus. Bukan yang dari Pak Dinkop. Wisnu. Pak Wisnu sudah dapat SVLK belum gitu. Nah ini saya yang masih apa itu? Nah itu sertifikasi legalitas juga tentang kayunya. Oh kayunya, iya betul. Tentang kayunya. Nah ini yang pengen aku dalemi karena belum Pancal Bike belum punya SVLK. Iya karena itu nanti biasanya ditanyain ya kalau mau ekspor dan lain-lain ya. Ini iya. kayunya dari mana, kayu apa gitu ya, harus jelas gitu ya. Dan itu belum dapat saya gitu. Nah rencana next mau tanya-tanya lebih detail tentang itu gitu ke Dinkop atau ke Ibisma, pokoknya digali gitu. Nah harapannya kalau sudah SNI, sudah SVLK, karena kalau SVLK tuh saya harus cari sponsor gitu, pendampingan dari pemerintah. Kalau enggak itu berbayar mahal banget juga SVLK. Iya betul. Karena dari legal kayunya itu. Nah harapannya kalau sudah itu ini semua bisa ekspor gitu, karena kan ini mainan anak Mas Awan. Mainan anak itu harus wajib ber-SNI, kecuali kalau cuma cuma besek misalnya, kerajinan kayu apa gitu yang cuma pajangan gitu, itu mah nggak perlu aman, nggak perlu. Karena ini bersentuhan langsung dengan manusia ya gitu ya. Apalagi anak-anak. Anak-anak. Iya anak-anak. Jadi harus bahan kimianya ada enggak, terus ada bahaya tersedak itunya, remahan kecilnya itu, terus bahannya itu nanti tergores kulit anak tuh bahaya atau enggak, terus itu sampai beban berapa kilo itu diuji semuanya gitu.
Oh gitu. Iya. Yang paling sulit apa sih Mbak ketika dari 9 kali itu yang belum lolos tuh apa? Belum lolosnya itu di ini apa namanya, di bagian belakang tuh mungkin Kanca Muda bisa lihat fotonya di Instagram ya, pancalbek_craft gitu. Nah itu bagian belakang tuh masih ada apa namanya, masih ada part yang masih ada sedikit membahayakan untuk anak gitu. Ada sisi sudutnya itu masih agak tajam gitu. Nah kita lagi apa namanya, lagi survei cari untuk penutup bautnya itu, karena kan pakai baut kan, harus penutup baut yang aman atau cari baut yang apa namanya, yang lebih aman lah gitu buat anak gitu. Tapi kalau dari segi bahan kimia, dari segi kayunya Udah tuh lolos aman. semua Udah gitu lolos, ya. alhamdulillah udah lolos, cuma di bautnya. Berarti saking detail banget ya itu ya. Detail, Mas Detail Awan. banget ya. Mungkin kayaknya menurut kita ini mah udah aman Iya, banget bener, gitu kan. bener. Ternyata selama ini anaknya juga Bener, pakai nggak bener, apa-apa, bener. banyak yang beli juga nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Cuman ternyata dari SNI itu sangat-sangat Iya, detail harus ya detail gitu. sampai dikatakan oh oke, sepedamu layak buat anak-anak gitu. Nanti kan kalau udah dapat layak SNI ekspor nih gitu. betul. Kalau dapat SNI kan saya juga kejualan gampang gitu. Udah orang tua mau tanya apa lagi soal Pancalbek, udah SNI kok mau tanya apa lagi, murah lagi loh gitu. Tapi kalau udah SNI kayaknya harganya nggak segitu. Bener. Karena HPP saya diperbaiki kayaknya besok ya belajar HPP ya. Kayaknya perlu dikorek lagi nih. Nah, udah betul belum? Jangan-jangan udah, selama ini jangan. kayaknya udah untung tapi ternyata belum ya. Banyak yang kayak gitu Mas. Oh iya banyak ya Mbak ya? Banyak yang rasanya udah untung. Bener. Oh. Iya. Tadi aja pagi ditanyain sama Mas Bagus, apa namanya, ininya profitnya udah berapa gitu, berapa persen gitu marginnya. Aduh berapa ya? Tapi Masih meraba-raba. Biasanya kalau HPP ya, menentukan HPP. Ini kanca muda di rumah yang jualan yang sering kelewat tuh apa sih? Komponen apa sih Mbak? Yang HPP-nya nggak kelihatan. yang sering nggak dimasukin ke HPP? Ya nggak kelihatan ya Mbak. Nggak kelihatan dan jarang dimasukkan tenaga. Betul. Listrik kayak gitu-gitu. Oh iya, oh iya. Tenaga biasanya malah sering terlupa. Jadi tenaga, maksudnya istilahnya orang yang memproduksinya itu tuh kadang malah nggak dihitung karena orang fokus di produk. Oh ini kayunya, oh ini lemnya, ini bautnya, ini apa, tenaga nggak dihitung. Itu Oke, biasanya sering bener. terlewat, gitu. Sama itu kali ya. Apa namanya? Penyusutan peralatan. Ah, iya, Nah, itu kan penyusutan harus wajib. Bener ya Kayak kan? gergaji kayu udah dipakai sekian tahun gitu Kan kan, harus perlu ganti. ya, sekali ganti nggak terima 1 juta 2 juta. Iya Itu betul. kan juga betul. diambil dari penjualan juga. Benar karena akhirnya waktu kita membuat produk itu nggak selamanya akan kita lakukan sendiri terus menerus ya. betul. Ada saatnya nanti ketika kita butuh karyawan dan lain-lain dan itu juga nanti harus dimasukkan ke HPP. Oh, oke, menarik ya. Dan tadi harapannya setahun depan udah punya SNI, Amin, doakan terus punya lolos. lolos tadi SFLK tadi. Terus apa lagi nih tahun depan pengennya? Ya udah kalau itu lolos, cari pasar buyer di luar negeri. Wih, amin. Dan kalau misalnya dari Ibisma sendiri kegiatannya program selain bekerja sama dengan Dinas Koperasi, apalagi sih program tahunannya? Kita punya inkubasi sendiri juga, jadi internal Ibisma kayak gitu. Jadi sama sih modelnya pendampingan, tapi ini lebih panjang, 6 bulan. Oke. 6 sampai 8 bulan lah kurang lebih kayak gitu. Itu untuk tenan-tenan yang kita buka juga sebenarnya open recruitment. Banyak teman-teman dari Inbis tahun lalu itu jadi tenan kita di tahun ini. Oh gitu. Jadi boleh. Jadi akhirnya menyambung ya. Nyambung ya, kayak gitu. tetap apa kontak terus tetap akhirnya intens ya. Oke, sebenarnya materinya hampir sama, cuma mungkin yang mereka cari itu ekosistem, Pak. Jadi ekosistem dinas dengan mungkin akademisi itu berbeda gitu. Jadi mungkin misalnya ada acara di kami, networknya juga orang-orangnya akan berbeda dengan misalnya acara di dinas. Networknya berbeda, jadi mungkin bagi UMKM kan semakin banyak kenal orang, itu Semakin kan menyenangkan, dan betul. juga produknya kan dikenal seperti itu. Ekosistem sih biasanya yang dicari. Oke, ketika ketemu sama orang-orang yang satu wave-nya sama, frekuensinya sama, lebih senang, lebih semangat ya Mbak ya? Tuh. Dan ini kalau dari dinas ada program apa lagi nih Mas Faiz? Untuk selain inkubasi ada program apa lagi dalam waktu dekat? Kalau yang dalam waktu dekat kita ada mungkin lebih ke pemasaran produk UKM itu kita ada pameran tanggal 10 Agustus besok sampai 10 September itu di Ex Hotel Mutiara 1 di Malioboro. Nah, itu akan menghadirkan produk-produk UMKM unggulan termasuk UKM yang dari desa
entrepreneur seperti itu. Oke. Kita bagian dari untuk pemasaran juga bagi UKM secara offline seperti itu. Oh, luar biasa. Dan itu juga setiap didukung ya Mas ya, ada pameran juga, pameran-pameran tuh nggak cuma di sini tapi di Smesco dan lain-lain itu Iya. juga di NIA itu juga Iya. bisa lewat Dinas Koperasi ya? Ya itu memang yang mengelola adalah Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Pasar ya. Kota Gede di Galeri Bandara YIA. Itu kalau ngomongin soal pasar kota gede di Bandara NIA itu kita kalau misalnya mau join ke sana, kurasinya caranya gimana sih Mas? Silahkan aja mendaftar di dinas, ada di bidang UKM nanti yang mengampu itu nanti akan diikutkan kurasi. Nah, kurasinya tentu dilakukan oleh tim kurasi, tim kurator independen seperti itu. Nanti berhasil lolos atau tidaknya tentu berdasarkan hasil dari tim kurator itu, dan boleh mencoba memperbaiki. Ada catatan dari tim kurator itu apa sih yang perlu diperbaiki. Nah itu silahkan diperbaiki, dimasukkan lagi untuk bisa sampai lolos ke galeri di YIA itu. Oke. Wah ini seru nih Kanca Muda. Jadi buat kamu nih yang punya usaha, pengen cari orang-orang yang satu frekuensi, pengen cari orang-orang yang kayaknya oke, bisa membuat tumbuh berkembang gitu, join aja ke PLUT gitu kan, datang ke PLUT, ke Dinas Koperasi atau ikutan di IBISMA UII juga bisa gitu Kanca Muda, karena ternyata banyak hal yang didapatkan gitu Kanca Muda, dan yang pasti ada hal-hal yang mungkin ketika kamu ngerjain sendiri itu bingung, kalau ternyata ada pendamping, ada mentor tuh ternyata harusnya seperti ini ya gitu ya, bisa diarahkan gitu ya Mbak ya. Oke, dan sukses sekali lagi buat Mbak Ratna. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih Pak Faiz. Terima kasih. Dan Kanca Muda, nggak kerasa kita udah ngobrol banyak nih di sore hari ini Kanca Muda. Seperti apa, bagaimana, besok di mana lagi, si Dilan jalan-jalannya kemana? Stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori barengan sama Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan disupport penuh oleh dana keistimewaan. Terima kasih sekali lagi buat seluruh narasumber. Awan pamit, mudah-mudahan menginspirasi Kanca Muda. Love Jogja and UN. Bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa.